Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada pagi hari ini ingin mempresentasikan mengenai karakteristik air limbah industri farmasi dan kosmetik. Dengan anggota kelompok yang pertama Silvi Dwi Rahmatika, NIM 02, kemudian Rizde Amalia Putri, NIM 26, selanjutnya Fitranto Adi Nugroho, NIM 33, dan Muklis Abdul Latif, NIM 41. Yang pertama ini mengenai pengertian limbah farmasi. Jadi limbah farmasi adalah limbah yang mencakup produk farmasi yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, atau terkontaminasi sehingga harus dibuang. Kemudian contoh dari produk farmasi tersebut antara lain yang pertama senyawa kimia dan produk botani yang digunakan dalam pengobatan. Kemudian yang kedua ada sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, sirup, injeksi, salep, krim, infus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada produk diagnostik in vitro dan in vivo. Yang keempat ada produk biologi seperti vaksin dan sera. Kemudian yang selanjutnya sumber dari limbah farmasi itu sendiri. Yang pertama ada limbah padat. Jadi kegiatan yang menghasilkan limbah padat ini seperti kegagalan produksi, debu dan formulasi yang terkumpul dari dust collector dan vacuum cleaner. Kemudian ada bekas kemasan bahan baku dan kemasan rusak. Kemudian yang kedua limbah cair. Kegiatan yang menghasilkan limbah cair sendiri seperti pensucian mesin, alat-alat produksi, kemasan, botol, dan lain-lain. Kemudian ada sanitasi ruangan. Yang ketiga limbah gas. Penyebab munculnya limbah gas ini yang pertama ada dari proses granulasi, yang kedua dari proses pencetakan tablet, yang ketiga dari proses coating, kemudian yang keempat dari proses masa kapsul. Kemudian sumber limbah yang selanjutnya adalah limbah suara atau getaran. Kemudian limbah industri farmasi sendiri itu dapat berupa senyawa asam, basa, garam dan katalis, pelarut, dan berbagai macam hasil sisa produksi kegiatan setiap industri. Nah, karakteristik dan kompleksitas limbahnya itu bergantung dengan karakteristik produk yang dihasilkan. Produk industri farmasi yang sering terdeteksi mencemari lingkungan sendiri dapat berupa antibiotik, bahan formulasi, produk kimiawi, dan kontaminan organik. Dari semua bahan pencemar tersebut dapat menyebabkan resistensi pada bakteri dan mengganggu kesehatan masyarakat apabila terdapat di badan air. Untuk karakteristik air limbah industri farmasi dan keseluruhan proses ada dalam tabel berikut. Yang pertama parameter pH dengan rank 6,2 hingga 7. Kemudian parameter warna. Kemudian ada parameter TDS, ranknya 600 hingga 1300 mg per liter. Kemudian ada TSS, ranknya 690 hingga 930 mg per liter. Kemudian ada parameter BOD, ranknya 1300 hingga 1800 mg per liter. Selanjutnya ada COD, ranknya 2.500 hingga 3.200 mg per liter. Kemudian ada alkalinitas sebagai CaCO3, ranknya 90 hingga 180 mg per liter. Parameter yang selanjutnya ada kekeruhan, ranknya 2,2 hingga 3,0 mg per liter, dan parameter yang selanjutnya ada fenol, ranknya 95 hingga 125 mg per liter. Nah, tabel ini didapatkan dari sumber Metcalfe dan Eddy pada tahun 2003. Karakteristik yang selanjutnya yaitu karakteristik influen limbah cair antibodi. Parameternya ada BOD, kriterianya 1.500 hingga 1.900 mg per liter. Kemudian ada COD, kriterianya 2.500 hingga 6.000. Kemudian ada parameter pH, kriterianya 2 hingga 11, dan parameter TSS kriterianya 500 hingga 1000. Tabel di atas itu didapatkan dari sumber Nemoro pada tahun 1984. Bisa di
Untuk baku mutu limbah cair industri farmasi sendiri ada parameter BOD, kadar maksimumnya yaitu 50 mg per liter, kemudian ada COD, kadar maksimumnya yaitu 100 mg per liter, ada parameter TSS, kadar maksimumnya 60 mg per liter, total N dengan kadar maksimum 30 mg per liter, fenol 1,0 mg per liter, ada pH 6-9, kemudian ada zat organik kadar maksimumnya 85. Kemudian ada antibiotika kadar maksimumnya itu negatif. Jadi baku mutu limbah cair industri ini didapatkan dari sumber Pergub DKI Jakarta nomor 69 tahun 2013. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Fitranto. Baik, terima kasih Saudari Rizda atas waktunya. Selanjutnya ada pengelolaan limbah farmasi. Pemilihan teknologi pengelolaan limbah farmasi ini dibagi menjadi 4. Satu, ada karakteristik limbah, misalnya kandungan senyawa organik, BOD dan COD, bahan padat tersuspensi, derajat degradabilitas, dan jumlah limbah yang dibuang perharinya. Yang kedua, ada mutu baku lingkungan. Misalnya dari tempat pembuangan limbahnya dan mutu baku limbah yang berlaku. Yang ketiga, ada biaya operasional pengolahan. Dan yang keempat, ada lahan yang harus disediakan. Kemudian ada pengelolaan limbah farmasi. 1. Penimbunan limbah atau pemisahan dan pengurangan. Proses pemilahan dan reduksi limbah hendaknya merupakan proses secara rutin yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan. A. Kelancaran penanganan dan penampungan limbah. Yang B. Pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan limbah berbahaya atau limbah farmasi. C. Pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis limbah untuk efisiensi biaya petugas dan pembuangan. Yang kedua, ada penyimpangan atau storage. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah farmasi hingga dipindahkan ke tahap penampungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis. Limbah farmasi yang disimpan sementara harus ditempatkan di dalam kontainer yang tertutup dan kedap air. Kapasitas juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada penampungan atau pengumpulan limbah sebelum diangkat. Wadah penampungan limbah harus memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor, terhindar dari sobek atau pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Penampungan dalam limbah farmasi dilakukan perlakuan standarisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Permenkes RI nomor 986 Menteri Kesehatan PER 1992. Yang keempat, pengangkutan. Pengangkutan eksternal adalah pengangkutan limbah ke tempat pembuangan di luar. Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal. Limbah farmasi diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor. Yang kelima, pengolahan. Limbah farmasi perlu pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Teknik pengolahan limbah farmasi: 1. Insenerasi suhu tinggi dan rendah. Kedua, inaktivasi suhu tinggi. Yang ketiga, sterilisasi suhu tinggi. Yang keempat, microwave treatment. Yang kelima, enkapsulasi atau pengimobilisasian. Pengolahan limbah farmasi ada 2. 1, imobilisasi limbah banding enkapsulasi. Yang kedua, imobilisasi limbah insinerasi. Yang terakhir, 6, pembuangan akhir. Setelah proses pengolahan, kuantitas limbah menjadi sedikit. Hasil dari pengolahan limbah dengan insinerasi menghasilkan abu yang sedikit. Abu atau sisa pengolahan dengan insinerasi ini dapat digunakan untuk
Penimbun tanah. Limbah farmasi tidak berbahaya lagi bila telah diolah dengan insinerasi. Baik, selanjutnya akan diperkenalkan oleh Saudara Muklis. Waktu dan dapat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah limbah industri kosmetik. Limbah industri kosmetik, bahan baku industri kosmetik adalah bahan beracun dan berbahaya, di mana bahan beracun berbahaya dari limbah ini dapat ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Next. Menurut peraturan pemerintah nomor 18/19 pasal 1, limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Ini ada beberapa kriteria B3 atau bahan berbahaya. Yang pertama yaitu mudah terbakar, yang kedua mudah meledak, yang ketiga korosif, yang keempat oksidator reduktor, yang kelima iritasi bukan radioaktif, yang keenam mutagenik, yang ketujuh patogenik, yang terakhir mudah busuk. Masih karakteristik dari limbah kosmetik. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang karakteristik sampel limbah cair kosmetik. Nah, nomor 1 ini ada parameternya itu pH. Satuannya nggak ada. Hasil analisisnya 9,02. Masuk dalam golongan satunya itu 6-9. Duanya pun sama. Yang kedua ada DO. Satuannya mg/L. Hasil analisisnya 2,4. Golongan 1 dan 2 tidak ada. Yang ketiga ada COD. Satuannya mg/L. Hasil analisisnya 1085. Golongan 1 100 dan golongan 2 300. Yang keempat ada TSS. Satuannya mg/L. Yang kedua ada hasilnya 512. Golongan 1 200 dan golongan 2 400. Yang kelima ada Fe terlarut. Satuannya mg/L. Hasil analisisnya 1,58, golongannya 5, golongan 2-nya 10, dan terakhir ada Al terlarut, satuannya lagi mg/L. Hasil analisisnya 0,02, sisanya tidak ada. Dan ini semua telah teratur dalam peraturan pemerintah lingkungan hidup nomor 5 tahun 2014 lampiran ke XLP 11. Oke, ini jelaskan bahwa limbah cair kosmetik berasal dari pencucian peralatan dengan menggunakan air dan sabun deterjen. Dengan demikian, limbah kosmetik bioaktif dapat mengandung lemak atau minyak, zat warna, mineral, logam, dan deterjen. Sehingga mutu limbah cair dimungkinkan memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi. Rendahnya DO berhubungan dengan tingginya kadar COD mempresentasikan tingginya polutan organik dalam sampel. Tinggi kadar TSS mengakibatkan sampel nampak keruh dan sampel nampak berwarna kuning kemerahan dapat disebabkan oleh adanya zat warna dan karakteristik. Next. Pengolahan limbah kosmetik. Teknologi pengolahan limbah kosmetik adalah kunci dalam pelestarian lingkungan. Adapun macam teknologi pengolahan limbah kosmetik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Teknik pengolahan air buangan kosmetik yaitu pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultati Silvi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah secara fisik. Sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan limbah, ini bertujuan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu, biasanya menggunakan metode penyaringan atau biasa disebut screening yang merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar, dan bahan tersuspensi ini mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara fisiknya ini terdapat 4 cara, yaitu yang pertama pengendapan, yang kedua floatasi, yang ketiga filtrasi, dan yang keempat adsorpsi. Untuk pengolahan yang pertama yaitu pengendapan. Pengendapan ini secara purifikasi sehingga dihasilkan air yang terpurifikasi ini dapat direcycle untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu floatasi. Ini juga digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Yang ketiga yaitu filtrasi. Proses filtrasi ini dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosis untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosis. Kemudian pengolahan yang terakhir ada adsorpsi. Proses ini biasanya menggunakan karbon aktif, dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik atau biasa disebut fenol dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan dari limbah. Kemudian ada pengolahan limbah secara kimia. Pengolahan limbah industri kosmetik yang berupa logam berat dan sisa pelarut toksik secara kimia ini dilakukan dengan pengikatan bahan kimia menggunakan partikel koloid. Penyisihan bahan tersebut ini dilakukan melalui perubahan sifat bahan, yaitu tak mudah untuk diendapkan atau biasa disebut flokulasi koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Hasil pengolahan limbah B3 ini dari khususnya industri kosmetik ini harus dibuang. Salah satunya dengan metode injection well atau biasa disebut dengan sumur injeksi. Untuk Indonesia sendiri belum semuanya menerapkan tentang metode ini, tapi di Amerika Serikat sudah banyak perusahaan kosmetik yang menggunakan metode ini sebagai salah satu tempat pembuangan limbah B3 cair. Pembuangan limbah ini dilakukan ke sumur dalam merupakan suatu usaha membuang limbah B3 ke dalam farmasi geologi yang berada jauh di bawah permukaan bumi yang memiliki kemampuan mengikat limbah, sama halnya formasi tersebut memiliki kemampuan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Untuk ketentuan yang ada mengenai deep injection well ditetapkan oleh Amerika Serikat, dan dalam ketentuannya ini disebutkan yang pertama, dalam kurun waktu 10.000 tahun, limbah B3 tidak boleh bermigrasi secara vertikal keluar dari zona injeksi atau secara lateral ke titik temu dengan sumber air tanah. Kemudian yang kedua, sebelum limbah yang diinjeksikan bermigrasi, limbah telah mengalami perubahan hingga tidak lagi bersifat berbahaya dan beracun. Pengolahan limbah secara biologi yaitu ada 2 metode. Yang pertama renewable resource. Sebagai contoh di sini saya mengambil etil alkohol.
karena etil alkohol ini merupakan pelarut dalam industri kosmetik. Etil alkohol ini merupakan limbah cair yang bersifat mudah terbakar, sehingga perlu penanganan khusus dalam proses pengolahan limbahnya. Residu alkohol yang berasal dari limbah kosmetik ini dipisahkan lalu difermentasikan. Setelah difermentasikan, selanjutnya didestilasi untuk dipisahkan etil alkoholnya. Kemudian untuk parameter proses destilasinya itu meliputi suhu dan tekanan uap. Etil alkohol murni yang didapatkan selanjutnya dapat digunakan lagi dalam industri kosmetik. Yang kedua yaitu metode lumpur aktif. Pada metode ini yaitu pemprosesan limbah dengan mempelajari proses dekomposisi secara mikrobiologis yang dikenal dengan biodegradasi oleh mikroorganisme pengurai. Lumpur yang digunakan ini mengandung berbagai jenis mikroorganisme heterotrofik, termasuk bakteri yang memiliki peran penting dalam pembersihan secara biologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengolahan limbah kosmetik di Indonesia. Nah, limbah cair dari PT PNG ini terutama mengandung bahan organik yang tinggi yang berasal dari produksi sampo. Jadi sekitar 80% dari total limbah. Sistem pengolahan limbah cair PT PNG ini dilakukan secara kombinasi fisik, kimia, dan biologis. Pengolahan kimia yang digunakan adalah proses koagulasi flokulasi. Kemudian sedangkan proses biologis yang digunakan adalah proses lumpur aktif. Pengolahan kimia dengan proses koagulasi atau flokulasi ini menggunakan bahan kimia Na2CO3 untuk pengaturan pH, PAC sebagai koagulen, dan polimer anionik sebagai koagulen pembantu. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan dosis optimum koagulen yang digunakan, yaitu Na2CO3 sebesar 600 ppm, kemudian PAC sebesar 4000 ppm, dan polimer anionik sebesar 1,5 ppm. Efisiensi yang diperoleh adalah zat padat tersuspensi terbesarnya yaitu 80,3% dan COD sebesar 80,8%. Kemudian pengolahan secara biologisnya itu baik dengan lumpur aktif maupun gabungan proses anaerob-aerob dalam reaktor tipe fixed film dilakukan dengan menggunakan 3 variasi waktu tinggal. Yang pertama 24 jam, kemudian 48 jam, dan 72 jam. Sedangkan proses lumpur aktif dengan waktu tinggal 24 jam dapat menurunkan COD maksimum sebesar 52,01% dengan waktu tinggal 48 jam sebesar 68,29% dan dengan waktu tinggal 72 jam sebesar 76,22%. Studi kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Silvi Dwi Rahmatika. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengolahan limbah cair kosmetik di sebuah perusahaan kosmetik Amerika, KMS atau Koch Membrane System. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa industri kosmetik ini menghasilkan limbah sebagai akibat dari pembersihan alat-alat pencampuran, pengemas, dan juga lantai. Limbah ini sering mengandung minyak, lemak, padatan, tersuspensi, dan surfaktan. Konsentrasi dari polutan ini beragam tergantung pada jenis dan ukuran operasional industri kosmetik. Aliran limbah juga berubah-ubah secara signifikan karena siklus operasi dan fasilitas industri. Hal ini penting dilakukan
dengan sistem pengolahan limbah yang secara efektif dan ekonomis dapat menangani variabilitas limbah tanpa berpengaruh pada kualitas efluen. Kemudian pada studi kasus ini menggunakan metode konvensional untuk menangani kosmetik meliputi penggunaan bahan kimia yang berhubungan dengan penetapan kejernihan air, alat dissolved air flotation, dan rotary drum vacuum filter. Kemudian sejak tahun 1980, KMS telah menggunakan ultrafiltrasi sebagai alat pengguna metode konvensional lainnya. Keuntungan dari ultrafiltrasi sendiri yang pertama tidak membutuhkan bahan kimia seperti polimer atau keugalan lain. Yang kedua, mudah dioperasikan dan hanya butuh sedikit tenaga operator. Kemudian yang ketiga, konsisten dan efluen kualitas tinggi dapat dicapai dengan ultrafiltrasi walaupun komposisi limbah cairnya mentah yang sangat beragam. Kemudian pada sistem ultrafiltrasi KMS ini telah berhasil mencapai pengurangan volume antara 10 sampai 100 kali tergantung komposisi bahan dan membran yang digunakan. Dikarenakan komposisi limbah cair industri kosmetik ini beragam, maka flux membran hanya dapat ditentukan dengan plotting sebenarnya. Kemudian untuk beberapa hasil parameter pengolahan limbah industri kosmetik dengan sistem ultrafiltrasi, yaitu rekomendasi pre-treatment untuk sistem ultrafiltrasi meliputi penghilangan minyak free floating dan padatan. Kemudian untuk kantung filter 200 mikron direkomendasikan sebagai prefiltrasi untuk membran fiber, sementara membran tubular hanya membutuhkan 3000 mikron filter. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.